Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, Sapa Nusantara hadir menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Hendra Bakti, kami hadirkan perbincangan menarik di pagi hari ini. Saudara, meraih prestasi akademik menjadi impian setiap mahasiswa, namun pendidikan karakter tidak boleh dilupakan. Tanpa pendidikan karakter, beresiko melahirkan lulusan yang pintar, akan tetapi rapuh secara etika. Untuk itu perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membina karakter mahasiswa. Lantas upaya apa yang dilakukan dan karakter seperti apa yang perlu ditanamkan? Kita bahas bersama dengan seorang akademisi dan juga sekaligus pimpinan dari sebuah universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah hadir di studio Kompas TV Makassar, ada Bapak Abdul Rahim Nanda yang merupakan akademisi dan juga rektor Unismu Makassar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama mungkin saya ajukan kepada Pak Rahim. Kita ketahui bahwa saat ini mahasiswa berlomba-lomba untuk meraih prestasi akademik, begitu Pak Rahim. Namun terkadang mereka melupakan pendidikan karakter. Status di perguruan tinggi sebenarnya seperti apa sekarang menurut pandangan Anda Pak Rahim tentang pendidikan karakter ini? Apakah tetap menjadi hal yang utama atau saat ini mulai terlupakan menurut pandangan Anda? Ya, kalau regulasi pembinaan perguruan tinggi di kami, ya karena kebetulan kita perguruan tinggi Islam ya, jadi pendidikan karakter tetap menjadi fokus utama. Nah itu tentu berangkat dari filosofi pendidikan bagi kita pewaris Nabi ya, karena akhlak itu menjadi tujuan diutusnya seorang Nabi ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Unismu sebagai perguruan tinggi Islam namanya Muhammadiyah lagi ya, jadi benar-benar berupaya mengikuti karakter yang diwariskan oleh junjungannya Nabiullah Muhammad SAW ini secara normatif ya. Kemudian memang kita pahami juga bahwa di seluruh dunia sekarang ini dalam rekrutmen alumni misalnya atau pekerja bagi perusahaan-perusahaannya, baik itu alumni atau orang yang tidak sekolah tapi memiliki attitude yang tinggi, itu malah sering menjadi prioritas utama ya. Jadi akademik kadang prioritas ketiga, keempat atau kelima. Jadi selalu yang pertama adalah attitude. Karena itu konsen pimpinan perguruan tinggi dan saya kira juga perguruan tinggi lain seperti itu. Kalau Universitas Muhammadiyah Makassar memang menomorsatukan pendidikan akhlak yang lebih secara Indonesia kita lebih kenal pendidikan etika. Menurut pandangan Anda Pak Rahim, fenomena seperti apa sekarang yang dialami oleh mahasiswa, karakter-karakter yang bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan kepribadian dan sifat mahasiswa saat ini? Sebenarnya menurut pandangan Anda sebagai seorang akademisi yang selalu berinteraksi dengan mahasiswa, itu seperti apa sebenarnya karakter yang mengkhawatirkan yang diterapkan oleh mahasiswa saat ini? Ya, yang pertama tentunya kalau secara umum sih yang kita kadang lihat misalnya dengan pergaulan begitu terbuka sehingga menggeser budaya, akar budaya seperti kalau di Makassar atau Islam juga pada umumnya budaya malu misalnya, itu mulai hilang begitu terbuka dengan adanya suguhan informasi dari media massa yang tidak sehat. Nah itu efek selanjutnya bisa berpengaruh kepada kejujuran misalnya, karena untuk menutupi hal yang kurang yang dibuat secara sengaja, maka dia akan melakukan ketidakfairan, ya, tidak fair secara terstruktur untuk menutupi kekurangannya yang sudah dia lakukan
lebih awal. Nah, ini bisa memicu seorang mahasiswa itu memiliki kepribadian yang tidak bukan dirinya ya, atau tidak jujur dalam bahasa umum kita. Nah, ini juga kemudian akan menggeser nilai tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab kan ada dua hal. Kalau seseorang itu bisa memperlihatkan kemampuannya yang bagus, maka dia akan bangga mengatakan ini tanggung jawab saya. Tetapi yang berat ketika misalnya dia melakukan sebuah kesalahan yang itu juga sebagai konsekuensi dari keputusannya, itu juga harus dia pertanggungjawabkan. Nah, ini kalau tidak disusun logikanya seperti itu, maka hal-hal seperti ini dalam batas-batas tertentu bisa mengkhawatirkan kita tentang mahasiswa kita. Kemudian gaya hidup konsumtif misalnya, ya serba instan, terus itu juga bisa berpengaruh kepada cara berpikir akademik misalnya. Bisa, apalagi sekarang dengan zaman artificial intelligence yang bisa menggiring kepada mahasiswa mengerjakan semaunya dalam tanda petik atau semudahnya begitu, sehingga produk yang dihasilkan itu kurang dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari sisi validasi sumbernya. Karena kan sifat AI itu apa saja yang sudah pernah di-upload ke dunia internet itu terekam oleh sistem di AI, sehingga semua bisa menjadi bahan komentar. Nah, kalau mahasiswa kita tidak berupaya dewasa atau mandiri di dalam mengasah kemampuan berpikir dan inovasinya, dan tergantung ke artificial intelligence, itu akan membahayakan juga ke depan. Walaupun AI itu juga kita akui sebagai alat bantu yang cukup efektif untuk mempercepat pekerjaan. Nah, peran perguruan tinggi sebenarnya mengambil posisinya di mana untuk kemudian fenomena karakter mahasiswa yang mengkhawatirkan saat ini kemudian bisa dihilangkan. Seperti apa sebenarnya peran kampus? Ya, kembali ke pertanyaan awal Pak Hendra tadi, ke penguatan nilai karakter. Nah, tentang teknisnya, kalau seperti di Universitas Muhammadiyah Makassar, karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini perguruan tinggi Islam yang berbasis ideologis, memang kita ada pembinaan karakter sejak dini. Dari semester 1 ada namanya Darul Arkam misalnya. Darul Arkam atau latihan kepemimpinan bahasa umumnya, itu wajib bagi seluruh mahasiswa, dan muatannya hampir ya 100% bernilai etika. 100% itu maksudnya ada dalam konten-konten umum tapi bermuara kepada etika juga. Nah, selain itu latihan-latihan kepemimpinan berikutnya, kemudian nanti sesudah itu diarahkan bagaimana mereka merebut prestasi akademik sudah berbasis etika. Nah, kalau prestasi akademik dikejar berbasis etika, nanti aturan mainnya nanti akan menjadi panduan bagi mereka di dalam menjalani persaingannya di kampus. Itu yang pertama, khusus mahasiswanya. Dan yang kedua tadi terkait dengan misalnya ancaman tentang AI, ya dosennya juga kita harus benahi, dia harus menjadi uswah, ya, menjadi teladan bagi mahasiswanya. Dan karena itu kita tetap melakukan pendekatan yang edukatif juga terkait dengan penggunaan AI misalnya. Bagaimana berkomunikasi yang benar dengan artificial intelligence sehingga pertanyaan-pertanyaan kita akan menghasilkan jawaban-jawaban yang akurat dan bisa cepat diverifikasi. Dan paling penting itu adalah terakhir setelah AI memberikan sebuah jawaban, penanya ini harus melakukan verifikasi, harus dicek sampai misalnya AI menunjukkan kita sebuah literatur yang dia kutip, harus ditelusuri benarkah literaturnya itu. Kemudian dikuatkan dengan menyusun logbook atau jurnal yang
membuat terekam di memori kita. Baik, nampaknya keberadaan AI ini membuat para tenaga pendidik ini harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mengetahui karya-karya mahasiswa ini masuk dalam kategori plagiat atau tidak ya. Seperti itu Pak Rahim ya. Iya. Tapi sekarang sudah agak ringan kalau itu. Artinya tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini jiplakan murni dari AI. Oke, baik. Pak Rahim, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita juga ingin mengetahui bagaimana sikap kampus ketika ada mahasiswa yang kemudian memiliki karakter yang tidak baik seperti tidak disiplin, plagiat, dan lain-lain. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka memberikan sanksi atau pembinaan seperti apa yang dilakukan? Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan. Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih membahas terkait dengan pendidikan karakter yang harus sejalan dengan akademik di kalangan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi tentunya. Kita masih bersama dengan seorang akademisi sekaligus rektor dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Abdul Rahim Nanda. Pak Rahim, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Disiplin, jujur, beretika, kemudian etos kerja, bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Ini menjadi karakter yang perlu ditanamkan begitu kepada mahasiswa saat ini. Selain itu, karakter apa lagi Pak yang menjadi prioritas untuk ditanamkan oleh kalangan mahasiswa saat ini sesuai dengan dinamika perkembangan dunia saat ini begitu Pak? Ya, induk dari semua yang kita sebut tadi itu memang sesungguhnya dia di integritas dan tanggung jawab. Integritas dan tanggung jawab. Integrity and responsibility. Ini memang harus dikuatkan dari awal di mahasiswa kita sehingga mereka bisa membawa dirinya di jalur yang benar. Jalur yang benar itu berada di dalam integritas yang benar. Dan bagi UNISMU itu adalah sebuah kebijakan final dan itu ditetapkan di dalam regulasi pembinaan kemahasiswaan kita. Kemudian tanggung jawabnya. Kemudian tentu ada kita berlakukan reward and punishment ya. Bagi yang memang memberikan prestasi yang baik, kita beri reward sesuai dengan haknya. Tetapi kita juga tidak sungkan memberi punishment bagi yang jelas secara tegas melanggar regulasi atau peraturan yang sudah kita buat bersama. Seperti misalnya yang melanggar seperti itu, seperti apa misalnya Pak? Mungkin ketidakdisiplinan, kemudian intoleransi di kalangan di dunia kampus atau seperti apa mungkin? Iya, macam-macam ada. Kalau di dunia akademik misalnya seperti tadi plagiarisme itu ada tingkatan-tingkatannya dan tingkatan punishment-nya juga ada. Tetapi hal-hal yang tidak ditoleransi antara lain kalau melakukan pelanggaran moral berat ya, seperti pelecehan seksual misalnya. Itu nauzubillah, semoga tidak ada. Kemudian mengganggu ketertiban umum yang membuat benar-benar kredit ya, misalnya. Kalau saya contohkan, kalau di kampus di UNISMU misalnya membuat arus kendaraan berhenti total pada saat menyampaikan aspirasinya. Itu kami di aturannya sudah jelas, tidak lagi berdebat dengan mahasiswa, tinggal ambil gambarnya, sudah itu diberi punishment.
Begitu tegas begitu ya? membakar ban di jalan misalnya, atau ada semacam ospek liar ya, misalnya melakukan perpeloncoan terhadap adiknya yang berlebihan dan sampai ada kontak fisik yang berakibat cedera sedikit, dan asal kami ketahui insya Allah jelas punishment-nya. Nah, tapi sebetulnya agak berat saya ucapkan itu karena saya juga tidak bangga dengan melakukan punishment terhadap baik dosen maupun mahasiswa. Baik, ini ada batasan yang mungkin bisa perlu kita ketahui begitu ya, mengingat dengan sanksi atau punishment yang sudah disiapkan, itu apakah langkah itu harus segera diambil atau awalnya mungkin perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu atau seperti apa menurut Anda? Ya, itu tadi saya sebut ada tingkatannya. Kalau yang pelanggaran ringan kan juga bisa sanksinya ringan, bisa seringan-ringannya seperti teguran misalnya. Oke, baik. Tetapi ada yang memang sudah tidak bisa ditoleransi seperti melakukan perusakan atau tadi itu membuli berlebihan adiknya. Ya, yang sejauh yang kami sudah lakukan itu adalah ketika mahasiswa senior memperlakukan adiknya di luar batas. Baik. Kemanusiaan, di luar batas kesehatan dan seterusnya. Namun pendidikan karakter ini tidak sepenuhnya harus kita serahkan kepada pihak perguruan tinggi begitu ya, Bapak ya. Mungkin kita sepakati itu karena dalam hal ini pihak keluarga di mana mahasiswa juga waktunya juga banyak juga untuk keluarga juga memiliki peran penting. Bagaimana posisinya masing-masing nih perguruan tinggi dan keluarga itu harus seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, saya setuju sekali Pak Hendra Bakti bahwa pendidikan etika ini tidak hanya menjadi kewajiban perguruan tinggi, bahkan kalau kita menyadari kan mereka masuk di perguruan tinggi setelah usia dewasa. Dia sudah dibentuk dari kecil di lingkungan keluarganya hingga dia dewasa. Nah, sehingga kalau universitas diberikan wewenang penuh untuk merubah karakter yang sudah tertanam begitu, ini juga agak berat. Bukan hanya agak berat, keliru menurut saya. Kalau orang tua atau lingkungan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, bahkan hanya tahu menyalahkan kalau ada sesuatu yang terjadi di anak-anak kita. Tapi kami selaku perguruan tinggi, begitu mahasiswa masuk ke Unismu misalnya, kami ada istilah anak dan orang tua. Jadi mahasiswa kami itu terhadap seperti saya panggil ayahanda misalnya, yang dosennya dipanggil ibunda dan kami juga panggil ananda, dan itu bukan sekedar verbal. Jadi ada suasana kekeluargaan di lingkungan kampus sepertinya ya. Memang maksudnya membawa muatan bahwa kita di sini memberi perhatian yang khusus sebagai keluarga besar alma mater begitu. Ya, ibu keduanya setelah meninggalkan orang tuanya. Baik, betul sekali. Nah, Anda melihat bagaimana dengan peran organisasi, kegiatan-kegiatan non-akademik begitu ya, organisasi dan juga pengabdian masyarakat untuk kemudian membentuk karakter dari mahasiswa ini. Namun, sebelum Anda jawab, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara, kami kembali sesaat lagi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin.
Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara, kita berada di paruh terakhir, masih bersama dengan seorang akademisi sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, ada Bapak Abdul Rahim Nanda. Pak Rahim, peran organisasi, banyak mahasiswa yang kemudian berkuliah, aktif di organisasi, dan juga ada program pengabdian masyarakat dari pihak perguruan tinggi. Seperti apa peranan organisasi dan pengabdian masyarakat ini yang kemudian apakah dapat membentuk karakter dari mahasiswa ini, Pak? Ya, saya kira itu jelas memberi pengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Tapi memang kalau dilihat dari sisi mahasiswanya, memang mahasiswa saya lihat ada tipologi mahasiswa yang memang hanya mampu full akademisian, kemudian ada yang bisa combine antara akademik dan organisasi. Ada juga yang kadang melupakan akademiknya untuk organisasi terus. Nah, untuk tiga hal ini sering kita ingatkan bahwa orang tua Anda sekalian menitipkan ke institusi ini adalah belajar formal dalam tanda petik. Jadi satu hal yang dia harus cita-citakan bahwa dia harus pulang dengan membawa selembar ijazah sebagai bukti bahwa dia telah belajar di perguruan tinggi. Itu cita-cita umumnya orang tua. Nah, bagi yang memiliki kemampuan mengkombinasi antara akademik dan organisasi, sangat kita anjurkan, dan sangat tidak dianjurkan meninggalkan akademik demi organisasi. Kalau harus dipilih salah satunya, kalau misalnya yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang banyak, baik dari segi kemampuan mengatur waktu atau intelijensinya sendiri atau finansial, maka kita mengarahkan untuk memprioritaskan akademik. Walaupun begitu, tetap saja ada begitu pentingnya organisasi, tetap saja ada satu yang wajib kalau di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semua mahasiswa wajib mengikuti latihan kepemimpinan dasar yang polanya dari Muhammadiyah. Dan itu juga benar-benar dampaknya sangat terlihat begitu ya, pendidikan kepemimpinan yang dilakukan. Nah, bagaimana sebenarnya kita mengukur keberhasilan pendidikan karakter yang dilakukan oleh perguruan tinggi? Indikatornya seperti apa? Ya, kalau mengukur secara kehidupan sosial kan gampang dilihat. Saya ketemu Pak Indra dengan boleh ramah senyum misalnya, dimulai dengan salam misalnya, empati yang bagus. Itu kan buah dari pendidikan karakter. Walaupun boleh jadi juga banyak di antara mahasiswa kita yang memang karakternya itu sudah bawaan dari lingkungan keluarganya, dari ibu dan ayahnya misalnya. Nah, tetapi kalau kami melihatnya, banyak hal yang berubah dan itu kelihatan seragam, katakanlah begitu. Hampir seluruh mahasiswa memiliki pola pergaulan yang sama. Itu artinya itu adalah bentukan dari lingkungan kampus. Ya, kalau orang Bugis misalnya, mahasiswa lewat di depan seniornya atau dosennya dengan tabe itu seluruhnya, itu dapat dipastikan bahwa itu pembentukan karakter dari kampus atau dari organisasi kemahasiswaannya. Tetapi lebih jauh dari itu, kemampuan mereka untuk berempati kepada sesama manusia itu lebih kelihatan dan terkemas secara akademis biasanya. Dan kadang-kadang juga jangan lupa juga Pak Hendra bahwa ini kita menyoroti moral mahasiswa, tapi jangan lupa bahwa banyak juga di antara mereka yang tampil sangat dewasa, sangat membanggakan, sangat mengharukan dengan mereka punya prestasi dan ditunjukkan dengan performa dan etika yang sangat bagus. Lalu bagaimana sebenarnya Pak Rahim untuk kemudian menyadarkan mahasiswa, menyampaikan dan menanamkan dalam diri mereka bahwa membangun karakter yang baik itu juga penting? Tidak hanya mengasah kepintaran, kecerdasan, bagaimana menyadarkan mahasiswa akan hal itu begitu? Yang pertama, untuk jangka pendeknya, ya mereka harus disampaikan bahwa Anda tidak akan mungkin bisa bersosialisasi dengan sesama akademisi kalau karakternya tidak bagus. Dan jangka menengahnya tentunya setelah mereka sarjana, kita berikan gambaran bahwa Anda akan masuk ke dunia kerja, di mana akan bertemu dengan
berbagai macam Karakter. orang yang memiliki tipe dan karakter yang berbeda, sehingga Anda harus memilikinya mampu membawa diri dengan karakter Anda sendiri. Yang tentu karakter yang bagus adalah bisa diterima di setiap suasana, di setiap model kerja misalnya, itu bisa berterima di semua. Itu gejala umum bahwa seorang berkarakter dengan baik. Dan kalau kita yang beragama tentunya ada lagi yang lebih penting, bahwa hidup ini tidak hanya hari ini, tidak hanya di hari tua, tetapi ada pertanggungjawaban di hari kemudian nanti, yang justru di situ lebih penting untuk kita pelihara sejak dini. Betul sekali. Nah, nampaknya Anda sebagai pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai seorang rektor, cukup menerapkan hal itu begitu ya. Sangat pendidikan karakter ini sangat penting untuk diterapkan di kalangan mahasiswa. Nah, Anda sudah 1 tahun ya menduduki posisi sebagai seorang rektor. Gimana nih Pak Rektor, Unismu saat ini? Anda di bawah kepemimpinan Anda saat ini. Nampaknya sudah banyak penghargaan juga yang sudah diraih mungkin Pak. Iya. Iya, sudah setahun lebih, hampir 2 tahun. Terasa sudah cukup lama ya. Rasanya sudah mau berhenti. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa teman-teman di seluruh sivitas akademika Unismu Makassar bisa bekerja bersinergi, dan ya hasilnya kelihatan alhamdulillah sebagaimana harapan yang dicita-citakan oleh semua perguruan tinggi yang mengurusi perguruan tingginya secara baik. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sudah dicapai oleh Unismu dari dalam dulu ya. Bahwa yang pertama, Unismu sendiri sudah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, dan untuk mempertegas itu kami mensertifikasi seluruh lembaga di Unismu melalui sertifikasi internasional yang kita sebut ISO Certified, khusus untuk manajemen sistem pendidikan, ISO 21001/2018. Dan itu semua lembaga di Unismu kita sertifikasikan. Dan untuk menyampaikan kepada halayak juga bahwa maaf, SPP yang Anda bayarkan lewat anaknya ke Unismu itu bermanfaat secara baik. Kami melakukan audit keuangan mulai dari wilayah, pusat, Muhammadiyah, dan terakhir kami mengambil kantor akuntan publik. Dan terakhir ini kita dapat opini wajar tanpa pengecualian ya, WTP untuk KAP di pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kemudian kami belajar merambah ke dunia internasional. Hari ini Unismu sudah masuk ke Time Higher Education Impact Ranking ya, di 1100-1500. Awalnya kami hanya bercita-cita ke berandanya, tapi alhamdulillah sudah masuk ke dalam rumahnya ya. Sekarang sudah masuk juga di World University Ranking di radarnya. Kemudian tahun ini juga sudah masuk di World University Ranking Asia, QS-WUR itu di 1200. Kemudian terakhir kami masuk di UI Green Metric, yang juga rankingan tentang green atau ramah lingkungan di perguruan tinggi seluruh dunia, dan Unismu juga sudah masuk di dalamnya. Nah, ini prestasi rekognisi institusi. Kemudian untuk LLDikti baru saja kemarin kita dapat 18 penghargaan dari universitas, dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9. Terima kasih Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 yang telah memberikan pembinaan dan memberi apresiasi terhadap perguruan tinggi yang telah dia bina. Dan terhadap mahasiswa kemarin juga kami lakukan Student Awards, dan itu ada 500 lebih mahasiswa yang mendapatkan penghargaan atas prestasi yang mereka raih. Dan
mulai dari prestasi di kampus sampai prestasi internasional. Baik, selamat Pak ya atas Ya. prestasi dan penghargaan yang sudah dicapai selama Terima ini. kasih. Baik, Ya. baik, dan perbincangan kita nampaknya sudah menuju di penghujung acara. Pak Rahim, Abdul Rahim Nanda yang merupakan akademisi sekaligus rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita berharap perbincangan kita tentunya mendapatkan manfaat dan pendidikan karakter ini menjadi hal yang sangat penting yang tentunya diharapkan mahasiswa bisa menerapkan dan menanamkan kepada dirinya masing-masing. Amin. Ya. Terima kasih Pak Rahim atas Terima kehadirannya. kasih Pak Hendra. Demikian perbincangan kami dalam Sapa Nusantara kali ini. Saya Hendra Bakti menutup acara ini. Selamat pagi, sampai jumpa.